sih pengertian dari klasifikasi data? Klasifikasi adalah pengelompokan, penggolongan, dan penggabungan berdasarkan karakteristiknya. Sedangkan data adalah sekumpulan informasi yang sudah dianalisis melalui pengamatan terlebih dahulu. Kemudian, klasifikasi data terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sumber data, yang kedua jenis data, yang ketiga sifat data, yang keempat waktu pengumpulan, dan yang kelima cara memperolehnya. Baik, langsung saja. Data berdasarkan sumbernya terdiri dari dua jenis, yaitu data internal, di mana data internal menggambarkan situasi, kondisi, atau suatu organisasi secara internal. Contohnya misalnya data pegawai, data keuangan, data peralatan, data penduduk, data pemasaran, dan data hasil penjualan. Nah, jadi data-data ini menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Sedangkan data eksternal yaitu data yang menggambarkan situasi di luar organisasi, contohnya selera masyarakat, perkembangan harga, dan keadaan ekonomi. Nah, selanjutnya sifat data. Sifat data terdiri dari dua, yaitu data distrik, yaitu data yang nilainya adalah bilangan asli, contohnya jumlah karyawan 1000 orang, penjualan 500 unit, dan jam kerja dalam sehari yaitu 8 jam. Tidak ada jam kerja dalam sehari, semisal 8,5 jam. Selanjutnya yaitu data kontinu, di mana data yang nilainya adalah pada interval tertentu dan berada pada nilai yang satu ke nilai lainnya. Contohnya yaitu tinggi badannya 165,5 cm dan jarak kota Repang ke Pangkajenni 169 km. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenisnya data terbagi dua, yaitu data kuantitatif, angka-angka, contohnya berat badan, jumlah orang, dan yang kedua yaitu data kualitatif, kata atau kalimat, contohnya warna kesukaan dan juga jenis kelamin. Bagian yang keempat yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Jadi berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer yaitu data yang telah dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, sedangkan sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung atau perantara dari pihak lain. Itu misalnya BPS Badan Pusat Statistik mengumpulkan harga 9 bahan pokok langsung mendatangi pasar. Ketika sudah mendapatkan data dari lapangan, kemudian BPS mengolahnya sendiri. Jadi mengolah sendiri dan mengumpulkan sendiri datanya. Maka data yang diperoleh ini merupakan data primer. Kemudian data sekunder, contohnya yaitu sebuah kantor memperoleh data penduduk, data pendapatan nasional, indeks harga konsumen. Nah, kantor ini memperoleh data dari BPS Badan Pusat Statistik, maka data yang dimiliki termasuk data sekunder karena yang mengumpulkan data tersebut pihak lain. Nah, yang kelima yaitu berdasarkan waktu pengumpulan. Berdasarkan waktu pengumpulan, data terbagi menjadi 3, yaitu data cross-sectional, data time series, dan juga data panel. Nah, apa sih pengertian dari data cross-sectional? Baik, data cross-sectional yaitu data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek penelitian seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah pada suatu titik atau periode waktu. Nah, contoh dari cross-sectional dari tabel berikut yaitu data, contohnya yaitu jumlah penduduk se-Ajata Pareng pada tahun 2019. Nah, banyak objek di sini adalah wilayah, karena ada banyak wilayah maka objeknya banyak dan diukur dalam satu waktu yang sama yaitu pada tahun 2019. Nah, data ini adalah data cross-sectional. Nah, yang kedua yaitu data time series. Apa sih data time series itu? Data time series yaitu rangkaian titik data yang diindeksi atau terdaftar atau dibuat grafiknya dalam urutan waktu. Contohnya yaitu angka kemiskinan di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020 pada tabel berikut. Objeknya satu yaitu Indonesia. Kemudian di sini titik waktunya yang banyak dari tahun 2010 sampai dengan 2020. Ini diukur dengan dari tahunan yaitu 2010, 2011, 2012 sampai dengan 2020.
Nah, selanjutnya yaitu data panel. Apa sih data panel itu? Data panel merupakan gabungan dari data cross-sectional dan juga data time series. Nah, contoh dari data panel sendiri yaitu seperti tabel berikut. Data perekonomian di Indonesia 5 tahun terakhir. Nah, objeknya banyak dari 38 provinsi karena di Indonesia, dan titik waktunya dari 2019 sampai dengan 2023 dari 5 tahun terakhir. Nah, itulah yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat dan juga mohon maaf jika ada kesalahan. Saya atas nama Ririn Hafid dari kelas E Ilmu Pemerintahan dengan NIM 0910580322001. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.